Baik, anak-anak, hari ini bismillah ya, kita akan mempelajari materi yang nantinya bermanfaat buat kalian. Nah, minggu lalu Ustadz memberikan tugas kepada kalian untuk mempersiapkan hafalan surah An-Nas beserta artinya. Nah, alhamdulillah semuanya sudah banyak yang mengirim hafalannya beserta artinya. Wah, yang sudah hafal beneran sama artinya itu nanti pasti akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu Al-Quran yang nanti akan menolong kalian. Di mana? Ketika di alam akhirat, semua orang kebingungan mencari pertolongan. Karena di sana nanti sudah akan menuju antara surga dan neraka. Nah, kalau kalian dari sekarang sudah bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran, apalagi dengan artinya, insya Allah itu akan menolong kalian. Melalui ridhonya Allah. Baik, kalau kalian lihat gambar di tampilan layar kalian, handphone atau laptop, kalian bisa dibesarkan sendiri kalau terlalu kecil. Pesan surat An-Nas. Nah, lihat gambarnya. Indah ya, ada adik kecil. Ini kalau kita lihat belum kelas 1 nih, belum kelas 2. Mungkin masih PAUD atau TK. Tapi sudah sangat senang megang Al-Quran. Suka dengan Al-Quran. Kalau suruh dengerin bacaan-bacaan Al-Quran, wow, dia paling senang. Kalau kalian sekarang sudah mulai senang mendengarkan Al-Quran, ayat-ayat pendek, surat-surat pendek, wah subhanallah ya, itu tidak hanya Allah yang suka, orang tua pasti akan bahagia. Nah, surah An-Nas yang kemarin kalian hafalkan, itu juga memberikan pesan-pesan. Pesannya apa? Nanti kalian akan ikutin ya. Baik. Kalian bisa simak lagi tampilan berikutnya. Nah, coba kalian besarin gambarnya boleh. Di situ ada gambar tuh. Bocah 2 tahun hafal Al-Quran. Kalau kalian umurnya berapa sekarang? Umurnya pasti ada yang 7, ada yang 8 ya. Ini baru 2 tahun. Baru, aduh masih ngompol, masih disuapin, masih sering nangis. Masih belum apa-apa tapi sudah hafal Al-Quran. Ini Allah yang ngasih. Allah ngasih ilmunya kepada adik itu. Diberikan kekuatan hafalan. Wow, hebat sekali. Ada yang tahu belum? Di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali nama-nama surah. Surat. Boleh surah, boleh surat. Nah, semuanya kalian bisa lihat di layar. Ada nomor 1 bisa lihat di pojok atas itu. Kecil sekali ya. Boleh dibesarin sendiri. Digeser. Nomor 1 ada surah Al-Fatihah. Al-Fatihah, insya Allah kalian sudah pernah hafal ya. Dan pasti sampai sekarang hafalannya kuat. Wah, mantap sekali. Nah, ada berapa ini? Kalau Ustadz baca, langsung ke paling belakang nih. Ada 114 surah. Ada, boleh dibesarin. Nah, sebentar, Ustadz terlalu kecil ya. Ustadz akan coba besarkan sebentar. Kelihatan nggak? Kalau kelihatan, Ustadz kasih jempolnya ya. Kalau belum kelihatan, lambaikan tangan. Oke. Paling pojok kelihatan nggak? 114 ya. Nah, sebentar. Nih, ada di sebelah sini. Sebentar, Ustadz kasih tanda panah. Kalian bisa simak. Di dalam Al-Quran, itu
semuanya ada 114 surat. Nah, ini lihat di pojok sini. Kelihatan ya? Nah, itu di dalam Al-Quran semuanya ada berapa surah? 114. Kalau kalian baca, surat An-Nas itu ada di urutan keberapa? Ada di urutan 114. Nah, kalian dengarkan dulu, simak. Nanti setelah ini akan Ustadz acak untuk Ustadz tanya ya. Nah, di pojok sini kelihatan ya anak-anak ya. Surah atau surat An-Nas ada di urutan 114. Berarti paling akhir, terakhir. Kalau di dalam Al-Quran, kalian langsung buka lembaran paling akhir. Pasti di situ ada surat An-Nas terakhir. Diingat-ingat, surah keberapa? 114. Itu surah An-Nas. Nah, sekarang lanjutkan lagi kira-kira bunyi ayatnya. Bunyi surahnya. Seperti apa? Kalian bisa simak lagi di tampilan berikutnya. Sudah kelihatan ya? Ustadz bisa kasih jempolnya kalau sudah muncul di layar kalian. Nah, oh iya teman-teman. Saat Ustadz menjelaskan, Ustadz juga sambil menggeser-geser video kalian, melihat siapa yang benar-benar memperhatikan Ustadz, itu adalah sikap yang solih dan solihah, sikap baik. Kalau mendengarkan Ustadz sambil tiduran, itu tidak harus dicontoh sama kalian ya. Apalagi sambil bermain, jangan ditiru. Kalian pilih yang baik-baik saja, supaya menjadi anak yang baik. Karena anak yang baik, Allah pasti cinta. Orang tua bangga sama kalian. Baik. Kembali memperhatikan di layar ya. Nah, kalau kurang besar, dibesarin boleh. Ini, nih, Ustadz tunjukkan yang kemarin dihafal. Surah An-Nas bunyinya ini. Insya Allah yang sudah bisa membaca ayat Al-Qur'annya bagus. Yang masih belum belajar melalui tulisan Latinnya atau bahasa Indonesia. Ini adalah bunyi ayat surah An-Nasnya ya. Nah, Ustadz akan mengulang sebentar. Yang kemarin kalian hafalkan, bisa disimak, dengarkan. Sama enggak dengan hafalan kalian? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Oh iya, artinya ada yang ingat enggak? Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ingat ya Mas Ian ya. Yang hafalannya kuat pasti ingat. Yang belum didengarkan lagi biar tambah kuat. Ustaz ulangi. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ayat kedua. Malikin nas. Raja manusia. Rajanya manusia itu Allah. Ilahin nas. Sesembahan manusia. Semua manusia, Allah adalah tempat untuk menyembah kita. Ayat keempat. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan setan yang bersembunyi. Nah, setan dan bala tentaranya, mereka selalu bersembunyi. Sembunyinya di mana? Dan sering ngapain?
Nah, ayat kelima dilihat lagi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, yang membisikkan ke dalam dadanya manusia. Ini setan. Selalu membisikkan ke dalam dadanya manusia. Apa yang dibisikkan? Pasti ajakan-ajakan keburukan, kejahatan, kejelekan. Nah, siapa yang dimaksud yang sering membisikkan itu? Ternyata ada lanjutannya ayat ke-6. Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Jin. Wah, jin itu ternyata ada yang jahat ya. Ada yang baik. Biasanya kalau yang jahat itu, dia pasti suka mengajak ke yang buruk, yang jelek. Terus manusia, hati-hati. Manusia juga ada yang akan selalu mengajak kejahatan, kejelekan, keburukan. Nah, kalian temani, ikuti mereka yang selalu mengajak kebaikan. Insya Allah akan selamat. Baik, anak-anak lanjutkan dulu supaya kalian sempurna memahaminya. Baik, bisa dilihat di sini ada surah An-Nas. Ustadz beritahu dari sekarang, An-Nas itu artinya apa? Kalian bisa dengarkan nanti kalau ditanya langsung jawab. Artinya apa? Manusia. Ingat ya, gampang. Anas. Manusia. Anas artinya manusia. Nah, ayat ini Allah turunkan, Allah berikan kepada Nabi Muhammad ketika ada di Makkah, di kota Mekah. Jadi surat Anas ini diturunkan di kota Mekah. Ingat-ingat, diberikan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad di kota Mekah. Jadi kita bisa menyebut surat An-Nas itu termasuk surat Makiyah. Dengarkan dulu, nanti Ustadz akan coba acak dan tanya ya. Ingat surah An-Nas itu diturunkan di kota Mekah. Makanya bisa disebut dengan surat Makiyah. Atau orang-orang menyebutnya sebelum Nabi Muhammad pindah atau hijrah ke Madinah. Baik, teman-teman lanjutkan dulu sebelum Ustadz tanya-tanya ke kalian. Nah, muncul sekarang ya. Pertanyaannya Ustadz. Siapa yang sudah hafal surah An-Nas? Sekalian bisa angkat tangan, Ustadz akan melihat wajah kalian. Siapa yang sudah hafal surah An-Nas? Oke, Ustadz lihat. Alhamdulillah sudah angkat tangan semua ya, banyak yang angkat tangan. Nah, kalau sudah hafal, apalagi dengan artinya, alhamdulillah, kalian sudah punya senjata. Sudah hafal surah An-Nas bersama artinya, sudah punya senjata. Wah, senjata buat melibas, membasmi, menghalangi. Siapa? Jin, setan, iblis yang jahat-jahat mereka akan kesulitan untuk mengganggu dan menggoda kalian. Kalian sudah punya senjata. Tapi kalau senjata ini tidak digunakan, ya sama aja. Maksudnya gimana Ustadz digunakan itu? Sering dibaca. Sering diulang-ulang. Nah, perhatikan lagi. Ustadz akan tampilkan di layar berikutnya. Sekarang Ustadz lanjutkan lagi. Siapa yang membacanya di pagi hari? Pagi hari itu kapan? Setelah salat subuh bisa. Pagi hari mau berangkat sekolah bisa. Yang membaca sore hari, ayo. Kalian angkat tangan dulu supaya Ustadz bisa melihat untuk kebiasaan yang sudah kalian lakukan. Ayo, yang ingat pagi hari apakah membaca tadi pagi? Ayo, tadi pagi baca surat Anas enggak? Nah, sore hari dan sebelum tidur. Mengapa Ustadz menulis 3 ini?
pagi hari, sore hari, sebelum tidur. Nah, biasanya kalau pagi hari kita akan mengawali kegiatan, mengawali aktivitas. Kalau kita membaca surah Anas dulu, Allah akan melindungi kita dari kejahatan jin, iblis, setan yang jahat berbahaya. Sore hari sama, menjelang malam mereka juga berkeliaran mencari manusia-manusia. Kalian adik-adik mana yang bisa digoda, mana yang bisa diganggu. Kalau sudah membaca surah Anas, insya Allah akan dilindungi. Satu lagi nih, sebelum tidur. Nah, sebelum tidur, ayo ada yang ingat nggak? Kita kan kadang membaca doa sebelum tidur gimana? Bismika Allahumma ahya. Nah, insya Allah hafal semua ya. Wa bismika wa amut. Ditambah ya, sebelum tidur membaca surah Anas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Ada baiknya. Selain surah Anas, tambah 2 surah lagi. Kalau kalian hafal. Surah Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Seperti apa? Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Hafal kan? Surah Al-Falaq juga pernah hafal, insyaallah. Gimana? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Hafal kan? 3 surah itu kalau kalian baca, insyaallah Allah melindungi kalian. Baik, Ustadz sekarang sudah akan kembali menyapa kalian untuk membuka suaranya. Nanti siap-siap akan ada permainan untuk kalian. Nah, permainan dulu Ustaz. ada yang pernah Izin ke kamar itu. Kamar makan. Ada yang pernah bermain seperti ini? Gak pernah. Gak pernah. Pernah ya? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Ini namanya tekad. Ustazah, Ustaz. Aku pernah. Aku pernah. Aku pernah. Aku pernah. Baik. Ada yang bisa membantu mengisi kotak-kotak ini? Pernah. Baik. Ada warna merah ya. Ada warna merah ke sana. Ada warna kuning ke sini. Warna biru ke samping. Warna ungu turun ke bawah. Yang warna merah. Mas. Jangan yang warna apa dulu? Biru. Merah. Baik. Oke, baik. Anak-anak, Ustadz sudah mendengar ada yang biru, ada yang kuning, ada yang ungu, ada yang merah. Coba yang memilih warna kuning dulu angkat tangan, coba. Siapa? Warna kuning. Baik. Nah, warna kuning Ustadz akan acak untuk menjawab. Ini tidak mungkin semuanya ya. Jadi Ustadz acak saja, kalian kalau nanti jawabannya sama, bagus. Kalau tidak sama bisa angkat tangan Ustadz pilih. Yang memilih warna kuning siapa tadi? Nah, Ustadz akan buka suaranya salah satu. Oke, Akmal, ada Akmal 2C ya. Oke, nggak apa-apa Ustadz. Acak saja ini. Akmal 2C sudah dibuka. Coba M. Ini ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4. Oke. Ternyata apakah sama dengan pertanyaannya?
kira-kira untuk mengisi kotak ini, kalian harus tahu surah An-Nas itu diturunkan di kota mana? Yang jawab? Tadi ada yang jawab apa? Mekah. Mekah. Oke, Mekah ya. Coba benar nggak kita? Mekah katanya Akmal. Oke, 1, 2, 3, 4. Oh iya, benar ya, Mekah ya. Baik, Atma sama Akmal dimatikan. Sekarang tadi yang memilih warna biru dulu, angkat tangan. Ustadz, angkat tangan yang memilih warna biru. Oh, Erlan buka, Erlan suaranya. Ada yang memilih warna biru siapa? Ada lagi yang warna biru tadi? Damara. Oh ya, dibuka suaranya, silakan. Oh, maaf. Ini Ustadz ada yang keliru nih ya. Ini bukan E ya. Makkah itu A. Makkah. Oke. Yang Ustadz minta untuk membuka suaranya biru. Ini ada beberapa kotak. Kalian bisa mengisinya dengan mengikuti perintah Ustadz. Kira-kira surah An-Nas itu artinya apa? Yang Ustadz, ayo yang Ustadz buka barusan suaranya. Sabian coba. Damara. Kira-kira apa surah An-Nas itu artinya? Ayo, Damara sudah Ustadz buka. Sabian boleh dibuka suaranya. Ada lagi yang mengangkat tangan? Ayo. Naura coba buka suaranya Naura. Kira-kira apa? Manusia? Ya. Oke, coba teman-teman kita cek benar enggak? Oh iya, benar ya. Manusia, surah An-Nas. An-Nas itu artinya manusia. Benar Naura, bagus. Matikan suaranya. Tinggal warna ungu dan merah. Sekarang yang memilih merah tadi angkat tangan coba. Ustadz buka suaranya. Angkat tangannya yang ingin menjawab merah. Merah dulu sekarang. Naya buka suaranya Naya. Ada lagi temannya? Angkat tangan boleh. Naya sudah nyambung suaranya? Sudah. Oke, Naya. Di sini ada huruf E. Ada 3 kotak. Untuk menjawabnya, Mbak Naya harus mengingat. Surah An-Nas itu ada berapa ayat? 6 ayat. Oh, boleh. Benar nggak di sini coba?